Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Santun TV. Ya, ini judul apa part keduanya dari judul baru itu, Balak Hutan Part 2 Biang Kerok Bencananya udah rilis. Nah, kira-kira seperti apa ceritanya kan? Biang Kerok Bencana. Bencana. Bercanda ya, bre ya. Di Indonesia kadang hal-hal aneh kok malah jadi viral ya. Oke lah, bre ya, dari bahas itu langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe. Oke, dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Moncet lagi ngapain? Lihat koran. Hah? Kau bisa baca tulisan manusia? Gak bisa lah. Lah katanya Ya, kau bisa terus baca buat koran. apa? Aku kan bilang lihat koran. Lihat kan belum tentu bisa baca. Oh Bener. alah, sama kayak pejabat negeri Otni dong. Cuma bisa lihat, tapi gak bisa baca penderitaan rakyat. Ngeri banget, bre, makin ngeri banget jokes-jokesnya, ngeri gitu. Cewek, beberapa tempat di negeri ini terlanda bencana alam yang luar biasa ya. Wah, lihat ini. Wah, kasihan sekali rakyat negeri Otni. Apakah pejabat mereka ada hadir untuk memberikan pertolongan dan bantuan? Ada dong. Nih. Manggul beras ya, manggul beras. Oke. Wah, bukannya dia dulu yang ketawa-ketawa saat diwawancara ya? Kan dia biang kerok dari semua ini. Bencana ini disebabkan pejabat negeri yang tak becus mengurus negeri dan hanya mementingkan perutnya sendiri. Bener. Kita harus menjaga hutan kita agar tidak dirusak oleh manusia-manusia jahat dan tidak dijarah oleh pejabat negeri Otni. Ayo kita Bener. pertahankan hutan kita sampai titik darah penghabisan. Kadang segala sesuatu yang kita berusaha untuk pertahankan, walaupun hal itu baik, tapi kalau orang yang melawan orang yang munafik dan terus punya jabatan, tetap kalah, bre, biasanya, bre. P. Udah bawa Join dong. aja. Join dong lagi. Udah bawa mesin aja. Wah, pala banget nih. Ada bencana besar di negeri Otni, tapi pemerintah negeri Otni belum menetapkan status bencana nasional. Sungguh tak dapat Meh. diharapkan. Iya, lambat sekali kinerja mereka. Penetapan Oke. status bencana nasional memang ada aturannya, guys. Perlu dilihat skala dampak dan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana secara mandiri. Bener. Terlepas dari status bencananya, yang terpenting adalah pejabat negeri Otni mau bekerja keras untuk menolong rakyatnya, bukan pencitraan dengan pikul beras. Lagi-lagi pikul beras ya, habis-habisan pokoknya tukang pikul beras ya. Pikul beras lagi, bre. Orang lagi menderita, dia malah banyak bercerita. Oke. Marah banget nih Tono, marah banget nih Tono. Sebenarnya siapa sih yang lebih butuh simpati? Korban bencana atau pelaku pencitraan? Ini Terkadang segala sesuatu itu misalnya terjadi musibah di suatu tempat, memang banyak orang-orang yang menggunakan kesempatan itu, apalagi di zaman sekarang konten ya. Ada yang dipakai untuk pencitraan, ada yang dipakai untuk konten, ada yang memang benar-benar tulus itu nolong. Jadi kita nggak tahu mana yang benar itu. Jadi maksudnya mana yang tulus, mana yang enggak ya. Jadi beda kalau zaman dahulu kala belum ada kayak konten-konten gini, jadi kita bisa tahu maksudnya, oh ini orang terus bantu tanpa nggak ada yang tahu karena belum ada sosial media kayak gini gitu loh di era tahun 2000-an awal-awal itu kan ya. Tapi lanjutlah. bencana alam atau bencana moral pejabat? Bener banget. Rakyat butuh perahu karet. Marah Dia malah banget. bawa ajudan dan kamera. Aduh. Katanya mau meninjau lokasi bencana. Kok yang ditinjau yang paling ganteng? Lihat pejabat negeri Otni datang bawa kamera, aku langsung tahu. Berarti bencana ini memang serius. Serius untuk elektabilitasnya.
bener banget sih yang dikatakan semua sama si Tono ya, gue sependapat sih ya. Ya gimana lagi ya, intinya kembali lagi pribadi masing-masing lah bre ya. Udah Tono, nanti malah. Let him cook. Like him Ayo kita cut. pergi ke sana untuk bantu para korban bencana guys. Skuy, aku beliin donasi dulu guys. Aku siapkan peralatan. Aku siapkan tenaga. Nah, kenapa nih para monyet nih? Bisi sekali. Astaga, datang dari mana kelempio-kelempio ini? Lampion. Tolong kami. Emang Kenapa ngapa? guys? Loh kok mereka bisa bahasa manusia? Ya jelas dong, mereka kan mirip manusia. Mirip manusia. Peh, najis. Weh, Jangan samakan kami dengan manusia dong. Kalau gitu, kalian memang binatang. Ini kok kasar? Nah, tapi kan kita memang binatang. lah iya. Jadi apa yang bisa kami bantu guys? Hutan tempat kami tinggal. Sekarang sudah tinggal kenangan. Wah kenapa? Karena dibalak Dibalak. Oh, Dibalak? gitu. sama Valentino Rossi. Balak bodoh, bukan balap. Oh, Balak. Tipa. Bawa kami ke sana. Ah, Tono rata bre, tinggal Lihatlah gelondongan guys, hanya ini doang. yang tersisa. Parah banget bre. Gondol. Hampir pelontos ke kepala bah. Kata-kata yang terakhir ngeri. Nah, bre itulah ya kita tadi mereaction animasi dari sebenarnya gini bre, animasi Santuy itu luar biasa kalau masalah sindiran tentang politik itu luar biasa ya bre ya, dan masuk akal. Beberapa itu gue sependapat dan beberapa kadang gue itu nggak sependapat. Nah pada kesempatan kali ini gue sependapat banget bre, dimana pada zaman dahulu kala waktu era tahun 2000-an mana kalau ada bencana itu ya orang ya nggak semua orang mau nolong bre, maksudnya hanya orang-orang tertentu aja yang bisa nolong, misalnya relawan-relawan atau orang-orang yang benar-benar tulus gitu ya. Nah di zaman sekarang yang serba konten apapun di konten, kecelakaan di konten, banjir di konten, hujan di konten dan lain sebagainya, pokoknya termasuk saya suka sekali kalau pempanjang hujan, gue sendiri suka konten gitu ya bre ya. Dan intinya kalau musibah-musibah gitu orang selalu berpikiran berkesempatan untuk ngambil konten gitu ya, jadi untuk mendapat cuan. Nggak ada apakah salah, nggak ada salahnya bre, nggak ada salahnya ya, itu tergantung niatnya. Oh sambil kerja sambil menyelam minum air, oke fine aja, yang penting tidak merugikan orang ya bre ya. Terus ya dengan tentang musibah yang terjadi di negeri Otni ya memang saya cukup prihatin sebenarnya ya bre ya, apalagi pejabat-pejabat Otni ini banyak sekali yang pencitraan gitu loh. Gua nggak tahu mana yang tulus, gue juga nggak tahu mana yang enggak gitu ya, yang cari pencitraan. Tapi gua bisa lihat ada beberapa yang memang ya pencitraan gitu seolah-olah menjadi hero, ada ya bre, ada pejabat-pejabat kayak gitu ada, memang kelihatan banget lah. Kemarin saya nggak usah sebut, kalian udah paham banget itu siapa ya, yang di koran tadi kayaknya. Dan intinya bre ya, karena mereka mempunyai harta tahta, jadi mereka seenaknya aja bre, kadang segala sesuatu ngambil keputusan seenak jidat tanpa melihat sebab akibatnya bre ya. Setelah terjadi kayak gini, kayak gimana ya bre ya, intinya orang-orang yang oknum-oknum pejabat kayak gini bre ya, mereka itu nggak punya hati bre, intinya cuma ingin menebalkan kantong mereka sendiri. Tapi ya mau gimana lagi, inilah negeri Otni, kita nggak bisa berbuat apa-apa bre. Mau kita bicara panjang lebar ya tetap aja dunia ya kayak gini, karena dunia semakin kita mendekati akhir zaman akan makin kacau kan bre ya. Kita hanya bisa, orang-orang yang mungkin berpikir positif dan normal harus bersabar dan tetap berperilaku positif ya. Semoga kita terjauhi dari orang-orang kayak gini bre ya, amin. Oke bre, cukup sekian dulu ya sampai kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video rasul selanjutnya. Jika umur panjang, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap. Mengukir sejarah